Baik, terima kasih anak Jublina, silakan duduk. Anak-anak masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Kalau masih ingat tentang akad, Hak dan kewajiban Ibu, di mana hak sebagai warga negara Indonesia sudah banyak berjalan dengan baik. Contohnya, hak mendapatkan perlindungan dan pendidikan Ibu. baik, terima kasih untuk anak Elsie. Kita beri aplaus kepada Elsie. Baik, materi kita pada pagi hari ini norma dan keadilan. Siapa tahu itu tentang norma? Ada yang tahu? Saya, Bu. Baik, silakan anak Jublina. Norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Baik, terima kasih. Jadi norma itu adalah sebuah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi baik, yang berikut itu macam-macam norma. Ada yang tahu berapa norma? Ada 4, Ibu. Yang ada 4 itu apa saja? Coba jelaskan. Pertama, norma kesusilaan Ibu. Ya, yang kedua, Norma kesopanan. yang ketiga, Norma agama. yang keempat, Norma hukum Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk anak Elsie. Jadi norma kesusilaan itu adalah sebuah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani, di mana manusia dapat menghasilkan sebuah akhlak. Nah, norma kesusilaan itu berlaku umum sebagai anggota masyarakat atau disebut juga universal. Jadi, contoh norma kesusilaan itu antara lain yaitu tidak boleh menyakiti hati orang lain. Yang kedua itu harus bertindak adil, selaku berkata jujur, menghindari perasaan iri dan tidak merasa tinggi. Yang berikut itu norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu adalah peraturan sosial di mana masyarakat mengarahkan pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi contoh kesopanan itu contohnya seperti tidak menunda sembarang tempat atau memberi atau menerima suatu selalu dengan tangan kanan, selalu menghormati orang tua, dan saling bertegur dengan orang lain. Yang berikut itu norma agama. Norma agama itu berupa aturan yang bersifat mutlak di mana tidak dapat ditawar dan diubah oleh aturannya. Norma agama berisi perintah dan aturan dari Tuhan yang berlaku sehingga orang-orang tidak menyakiti agamanya. Contohnya norma dalam masyarakat seperti kita harus rajin beribadah. Contohnya norma agama itu seperti kita harus rajin beribadah. Yang kedua itu kita harus menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga itu menjaga hubungan antar umat agama dan membantu orang yang mengalami kesusahan. Yang ketiga itu norma hukum. Jadi norma hukum itu baik anak-anak, yang berikut itu norma hukum. Jadi jenis norma hukum itu adalah norma hukum yang merupakan aturan berisi perintah atau larangan yang dibuat oleh setiap pihak berwenang atau negara yang berlaku bagi seluruh warga negara. Contohnya norma hukum seperti wajib menyalakan lampu merah pada kendaraan sepeda motor saat siang dan malam hari. Yang kedua itu kewajiban membuat KTP untuk masyarakat yang usianya 17 tahun ke atas. Yang ketiga itu wajib membawa SIM dan
Allah. Dad, sudah azan. Nah, nonton ini aja dulu. Sudah waktunya sholat asar. Males dah, gak usah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Apakah anak-anak sudah mengerti video yang ditayangkan di depan? Sudah, Ibu. Baik. Baik, sekarang anak-anak sudah menontonkan video di depan, jadi sekarang Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya berupa anak-anak mereviewkan kembali materi yang telah Ibu paparkan di depan. Tugasnya itu nanti anak-anak kumpulkan pada minggu depan. Baik, ya. Jadi sekarang itu baik, selanjutnya siapa yang baik, selanjutnya Ibu minta anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan anak Rahel. Norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat. Adapun macam-macam norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Baik, terima kasih anak Rahel. Kita berikan aplaus kepada anak Rahel. Baik, materi kita sudah sampai di sini. Jadi, Ibu harap minggu depan kalian harus kumpul tugas. Baik, Ibu. Yuk, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita akhiri dengan doa. Ibu minta salah satu anak untuk berdoa. Saya, Bu. Silakan anak Rahel. Baik, Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita menghadapkan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk anak Rahel. Jadi sampai di sini. Selamat pagi sampai di sini. Kick dulu. Baik, kita sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang untuk anak-anak. Selamat siang.